Persoalannya bukan masalah kuatnya, tetapi Jokowi merusak tatanan hukum. Itu kan dalih saja. Sebenarnya kalau kita kembali kepada 3 asas hukum tadi, yang pertama tidak ada manfaatnya kok membiarkan Sylvester itu terus berkeliaran. Berbahaya, karena dia sudah terbukti inkrah melakukan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, tidak ada kepastian hukum kalau tidak segera dieksekusi. Bagaimana kita rakyat mau mencari keadilan jika pada akhirnya putusan itu tidak bisa dieksekusi? Yang terakhir, persoalannya adalah di mana sih kita akan berdiri di Republik ini? Ini kan soalnya kan sederhana, eksekusi selesai. Tapi tadi saya tegaskan, kenapa ini menjadi susah? Ini adalah orang besar. Kenapa? Narasi jadikan ini hal yang kecil. Pada saat yang bersama, kalau kita bicara kasusnya hanya fitnah, Saudara Joko Widodo merasa difitnah, dia juga bikin laporan. Jadi menurut siapa orang besar, Bung? Orang besarnya Saudara Joko Widodo. Saya beberapa kali Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya, bukan penguasa hari ini kan, tapi itu dia terbantahkan. Dia mantan penguasa, dia punya akses kepada kekuasaan. Orang dulu jadi pejabat dengan tanda tangan dia juga bagian dari Dewan Pembina Solidaritas Solmed ya, punya Sylvester Matutina. Jadi dua hal ini sulit untuk dipisahkan, bahwa di balik Sylvester Matutina ada Joko Widodo. Kalau tidak ada Joko Widodo, maka semestinya ini perkara sederhana cepat dieksekusi. Dan yang menjadi soal Jokowi kuat banget ya. Jokowi terlalu kuat. Persoalannya bukan masalah kuatnya, tetapi Jokowi merusak tatanan hukum sampai orang yang harusnya bisa dieksekusi pun menjadi tidak bisa dieksekusi. Jadi menurut Anda, Bang Kozin, jadi menurut Anda, Bang Kozin, Sylvesternya yang terlalu kuat atau jaksanya yang lama dan juga ragu-ragu untuk mengeksekusi ini? Ya, jaksa pun menurut saya terlalu lemah. Kenapa sampai dia memelas? Tolong dong kuasa hukum dibantu. Ya, mana ada kuasa hukum pasti membela kliennya. Dia akan melindungi kliennya. Tapi soalnya kan jaksa punya alat. Di antaranya kan punya Jaksa Agung Muda di bidang intelijen. Kenapa Reda Matufani tidak bekerja? Kasih info. Jangan dia malah datangnya ke PIK 2, kasih acara di acaranya CSR-nya Agung Sedayu Group. Ini tugas dia, harusnya mencari informasi tentang terdakwa ini, segera dieksekusi, bukan sibuk urusan yang bukan tupoksinya. Jadi kalau Reda Matufani itu juga punya kekeliruan karena dia selaku Intel tidak segera memberikan informasi kepada jaksa eksekutor agar segera menangkap Sylvester. Kalau kata Bro Ahmad tadi bahwa ada orang besar, itu bagi saya itu pelecehan kepada institusi negara. Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seseorang di Republik ini. Itu pelecehan. Jadi negara ini punya kedaulatan. Jokowi yang melecehkan negara ini. Sejak era Jokowi lah hal-hal seperti ini terjadi. Oh enggak, Anda salah. Coba runut sejarah. Tidak pernah ada kasus sudah inkrah terjadi tidak bisa dieksekusi kecuali setelah ada Saudara Joko Widodo. Roy Suryo dan Anda sebagai penasihat hukum bisa mengatakan ijazah Jokowi palsu apa, itu dibebaskan aja. Dan Saudara Jokowi sudah melalui proses hukum dan karena Jokowi itu adalah rakyat biasa hari ini yang bisa menghargai hukum. Tapi kekuasaan Jokowi sebelumnya telah disalahgunakan. Sekarang nggak ada negara kekuasaan itu.